Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di channel kami HN Official. Kali ini saya akan sharing salah satu komentar dari jamaah yang memang itu saya pinta sahabat ya, untuk memotivasi kita selaku pengamal-pengamal sholawat dan riyadhah-riyadhah yang lain ini agar lebih kokoh lagi, lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah. Dan sekali lagi sahabat, saya ingatkan di sini kita tidak sedang berbicara masalah dunia. Walaupun misalkan bahasanya seputar problem keduniawian, tapi penekanannya sahabat itu bukan pada duniawi, melainkan pada bagaimana kita berdoa agar segera diijabah oleh Allah, bagaimana menumbuhkan keimanan di hati kita, bagaimana bertaqarrub menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini saya akan sharing mengenai keajaiban salah seorang jamaah kita atau salah seorang penonton yang mengamalkan, atau bukan yang mengamalkan ini sahabat, yang membaca surah Waqiah ketika kebutuhannya sangat mendesak. Nah, seperti apakah ceritanya? Jangan di skip. Yang belum subscribe silahkan subscribe ke channel ini untuk ikut berpartisipasi mensyiarkan Islam melalui channel HN Official ini. Baik sahabat, langsung saja kita baca komentarnya. Seperti apa komentarnya? Di sini disebutkan, ini saya screenshot sahabat ya. Saya mau testimoni surah Al-Waqiah. Ya, waktu itu saya lagi kepepet banget cari duit 1 juta. Dari pagi saya udah nawarkan motor saya yang dah mati di gudang tuh, siapa yang mau beli aja 1 juta. Oh, maksudnya ini nawarkan motornya sahabat. Motornya sudah mati, siapa aja yang mau beli 1 juta katanya. Bisa kok dibaiki, itu kerusakannya gak banyak. Sudah tengah hari kok gak ada kabar. Yang ditawarin juga gak balas-balas pesanku. Tapi seharian itu saya full baca Quran. Istirahat cuma buat ngurus anak sama makan aja. Maghrib kok belum ada kabar. Saya sampai nangis. Perlu betul duit. Isya pun lewat, saya masih baca Quran terus. Pas di surah Waqiah dah mau selesai, entah mungkin 5 ayat lagi, HP saya langsung bunyi. Padahal sudah jam 21 lewat. Maksudnya jam 9 malam ini sahabat. Orang itu langsung datang bawa duit malam itu juga. Saya terharu sekali dengan pertolongan Allah. Gak ditawar motor saya itu walaupun sudah rusak. Intinya kita berikhtiar sama Allah saja. Nah, jadi kalau kita lihat pengalaman dari salah seorang penonton ini sahabatnya, salah seorang dari sahabat kita, beliau sangat butuh uang ketika itu. Karena itu mengamalkan membaca Quran secara terus menerus. Kemudian Masya Allah, qadarullah sahabat, di waktu jam 9 katanya itu ternyata ada orang yang membeli motornya tanpa ditawar, padahal motornya sudah mati. Nah, sejenak kalau kita tidak berilmu, mohon maaf dalam tanda kutip seperti itu sahabat, kalau kita tidak memahami, maka ini terlihat seperti kebetulan sahabat. Oh, itu kebetulan saja. Misalkan banyak kok misalkan yang baca surat Waqiah bahkan 41 kali ngatamkan Quran, tapi gak ada balasan dari Allah, misalkan tidak ada tanda-tanda dikabulkan hajatnya. Nah, cuman sahabat yang perlu kita ketahui, tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Siapa yang setuju dengan saya ini sahabat? Bahkan air yang jatuh dari daun talas setiap pagi itu sahabat, itu bukan kebetulan, melainkan sudah diatur semuanya oleh Allah. Sesungguhnya segala sesuatu ini telah ditakar oleh Allah sahabat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah lah yang menguasai segala sesuatu sahabat. Jadi tidak ada yang kebetulan. Nah, untungnya orang ini cara berikhtiarnya yaitu dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, terlebih dengan membaca Al-Quran. Sabda Rasulullah, man arada ayyatakallam ma'allah falyaqra'il Quran. Barang siapa
yang ingin berbicara, bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran, kata Rasulullah, sahabat. Karena itu Quran ini menjadi salah satu riyadhah yang sangat istimewa, sahabat. Ketika kita punya masalah, kita baca Al-Quran, maka hakikatnya kita tengah melakukan curhat kepada Allah, sahabat. Dan ketika Allah yang menjadi teman curhat kita, maka pasti akan ada solusi dari masalah kita tersebut, sahabat. Dan ini banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang lain. Cuman kadang ketika kita membacanya itu tidak sabaran. Kita hanya membaca karena ada kebutuhan, sehingga baca belum seberapa sudah kita merasa capek, merasa nggak sabar, merasa marah. Maka ini yang kemudian menghalangi kita untuk bertakarrub kepada Allah, sahabat. Tapi kalau sahabat kita yang komentar tadi itu, sahabat yang di komentar itu, dari pemaparannya, beliau membaca Quran seharian full tanpa merasa capek dan secara sukarela, secara ikhlas. Bahkan hanya berhenti hanya karena ngurusi keluarganya, sahabat, mengurusi anaknya. Setelah itu baca Quran lagi. Maka secara tidak langsung beliau itu telah bercakap-cakap, bercurhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga malamnya oleh Allah diberikan seseorang yang dengan mudahnya membeli sepedanya yang tengah rusak dan membayarnya senilai 1 juta, sahabat. Dan ini bukan kebetulan. Walaupun terkadang, sahabat, ya, walaupun kita ini banyak dari saudara-saudara saya, bahkan dulu keluarga saya itu juga pernah mengalami, walaupun tidak membaca Al-Quran, tapi ketika hatinya terpaut pada Allah, misalkan dengan tawakal yang penuh, maka kebanyakan juga dipenuhi oleh Allah. Contoh, dulu juga ada saudara saya, ya termasuk masih keluarga, paman lah kalau dari saya itu, sahabat. Dia itu penghasilannya serabutan, sahabat, tidak punya pekerjaan tetap, dan beliau punya anak mondok. Nah, setiap bulan saudara saya ini, sahabat, paman saya ini, itu bingung mau ngirim anaknya yang di pondok. Tapi karena tawakalnya sama Allah itu tingkat tinggi, maka setiap bulan ada saja. Bahkan suatu ketika, sahabat, ini ada saya sendiri, anaknya itu sudah kirim surat, minta dikirim sore, sahabat. Paginya saya bertamu, bersilaturahim ke sana. Dia curhat kalau dia belum punya uang, mau pinjam ke saya juga tidak punya uang pada waktu itu, sahabat. Nah, singkat cerita, dengan tawakalnya saudara saya ini berkata pada istrinya, sudah, tenang saja, pasti nanti Allah akan beri. Ternyata Masya Allah, sahabat, yang penting katanya ikhtiar. Ikhtiarnya ya termasuk pinjam ke saya, kemudian dari kemarin sudah cari pekerjaan tapi gak dapat, maka dia tawakal saja. Ternyata Masya Allah, sahabat, sore hari ketika kurang lebih 2 jam, ketika mau ngirim, 2 jam sebelum mengirim anaknya ke pondok itu, sahabat, ada tamu yang meminta tolong kepada beliau. Entah minta tolong apa, karena pada waktu itu saya di luar. Kemudian katanya memberikan uang atau bersedekah pada beliau, sahabat. Dan sedekahnya Masya Allah pas dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk mengirim putranya, sahabat. Jadi memang terkadang kalau kita menggantungkan segala sesuatu itu pada Allah, maka kita tidak akan kecewa, sahabat. Kalau kita menggantungkan urusan kita kepada manusia, maka disitulah kita akan merasa kecewa, sahabat. Apa ada kemudian yang dikecewakan oleh Allah? Tidak ada, sahabat. Tidak ada. Saya pastikan tidak ada. Kalau kita bergantung pada Allah, tidak ada, sahabat. Ada seseorang juga yang ditagih oleh rentenir, dikasih waktu sampai jam 5 sore katanya. Kalau jam 5 sore tidak datang, maka rumahnya akan disita, katanya, sahabat. Nah, dia berdoa kepada Allah. Ternyata Masya Allah sampai jam 5 belum ada tanda-tanda kalau doanya diijabah, kalau kebutuhannya akan dipenuhi oleh Allah. Dan memang tidak dipenuhi, sahabat. Tapi apa yang terjadi? Ternyata rentenirnya yang tukang nagih itu tidak datang, sahabat. Entah kenapa. Yang pasti setelah ditanya, katanya ternyata rentenirnya juga ada masalah dengan teman-temannya. Akhirnya nggak datang. Kemudian orang ini cerita pada saya, ini saya sudah
baca ini, baca itu, tapi kok gak diberi. Saya tanya, apa kemudian rumahnya jenengan disita? Ternyata tidak disita, sahabat. Ketika tidak disita, maka berarti Allah telah mengabulkan doanya panjenengan. Yang panjenengan takutkan adalah rumahnya disita. Tapi ternyata rumahnya tidak disita, rentenirnya tidak datang. Berarti kan sama saja, sahabat. Kita membayar, kita tenang, tapi rumah kita tidak disita, kita tenang. Intinya Allah menjawab doa kita dengan cara yang lain. Apakah ada yang lebih ekstrim lagi? Ada, sahabat. Ditagih rentenir, kemudian kalau tidak rumahnya akan disita. Ternyata disita beneran, sahabat. Padahal sudah riyadhah, baca sholawat, baca Quran. Tapi ketika keluar, orang ini kemudian, sahabat, mendapat pekerjaan yang bosnya itu adalah orang luar kota, sahabat. Sehingga bosnya ini bilang, bawa sudah anak dan istrinya jenengan, tinggallah di rumah ini. Toh ini tidak ditempati. Saya domisilinya itu di luar kota, katanya, sahabat. Maka hari itu juga saudara saya ini, sahabat, itu tinggal di rumah yang punya bosnya ini, sahabat. Jadi dari rumah yang sebelumnya yang biasa-biasa saja, kemudian tinggal di rumah orang kaya yang bukan hanya mewah, sahabat, bahkan sangat-sangat mewah. Nah, belajar dari sini, sahabat, apakah kemudian Allah mengecewakan orang ini? Tidak. Justru Allah ingin mengirimnya ke tempat yang lebih baik. Karena itu intinya, sahabat, dari sekian cerita-cerita yang saya utarakan ini, untuk memotivasi kita, untuk mengunggah keimanan kita bahwasanya kalau kita bergantung kepada Allah, maka tidak akan ada yang dikecewakan, sahabat. Tapi kalau kita bergantung kepada manusia, maka bersiap-siaplah untuk dikecewakan. Jadi demikianlah, sahabat, sharing saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, bagi yang punya pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau pernah mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, silahkan ceritakan di kolom komentar. Insya Allah akan kita angkat sebagai konten untuk menebarkan hikmah, menguatkan keimanan-keimanan pada saudara kita yang lain. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.